Tuh, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang mau diuji ini siapa? Kapasitas sekolah tersebut. Bukan anak ini hanya siswa lulusan sekolah itu. Tapi yang santer didengar bahwa lulusan sekolah tersebut apabila ada kutemukan murid-muridnya pasti pintar. Nah, ditemukanlah salah satu muridnya, diuji dia. Apa yang diuji di sini? Anak ini membuktikan bahwa betulkah sekolah itu benar atau tidak, hebat atau tidak. Begitu diuji 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Oh, percuma, ternyata sekolah itu bohong. Buktinya ini muridnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sama, andai saja Yesus berhasil dibunuh sama iblis, maka iblis akan berkata, Tuhan kau itu bullshit Yesus. Faktanya anaknya mati. Kami baru adakan sedikit sesuatu kepadanya, mati anaknya. Wah, Tuhanmu itu bohongan. Maksudnya Tuhanmu bohongan itu yang mana? Yang berfirman di dalam Mazmur itu siapa? Itulah yang bohong. Katanya mau mengirim malaikat kalau anaknya diganggu. Rupa-rupanya anaknya kita tampar, nggak ada malaikat datang. Bohong Tuhan kau itu Yesus. Nah, makanya Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya bukan aku, tetapi yang kau cobai tulisannya, yaitu di Mazmur. Gitu cara belajarnya, Bung. Sangat lucu, ya. Lucu memang, ya. Lucu memang. Tapi karena penafsiran Anda itu terlalu apa? Terlalu membingungkan. Sehingga penerapan Anda ini bisa menipu banyak orang. Boleh speak up dikit? Karena itu sangat jelas sudah ditulis bahwa yang Anda bukan cuma menipu orang, Anda menipu diri Anda sendiri. Ayat 1 dan ayat 7 yang dicobai Tuhan Yesus. Tapi kenapa Anda melangkahi? Kenapa Anda melangkahi nomor 2-nya? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Apa enggak ada sedikit pun otak di kepala Anda itu berpikir? Apakah Anda itu sama seperti ayam, tidak bisa berpikir? Masakan ada Tuhan lapar? Cobalah Anda pakai naluri kemanusiaan Anda juga dulu. Jangan Anda bawa ke Kristenan aja. Itu kan sebagai kemanusiaannya dia turun. Iya, justru karena dia manusia. Justru karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Lucu Anda ini. Ya, namanya juga firman yang menjelma menjadi manusia. Astagfirullah. Itu pengorbanan. Ada aja. Udahlah, lanjut Ninda Alfi. Ya. Intinya ada pada ayat 7 ya. Tidak ada bagi kamu yang bahlul. Abang penipu, Bang Nelgar. Abang penipu, serius. Enggak, abang seriusan. Oke, pada saat abang minta saya bacakan dalil nomor 1, tiba-tiba loncat ke pagar nomor 7 nih, abang nggak membaca, ada karena tertulis. Saya hanya mengambil garis merahnya saja. Iya, ini merah juga, ada pula tertulis. Di sini Tuhan Anda itu mengutip, Bang, menukil firman. Dia bukan menyatakan diri, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti janganlah engkau mencobai aku, tidak. Tetapi dia di sini pun juga membacakan firman, Bang. Iya. Sama seperti iblis. Intinya yang dicobai itu Yesus, dan Yesus menegaskan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, di situ secara tidak langsung dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini bagian Bunda Rahma. Poinnya ini, izin Gurunda, poinnya silakan. ini, izin adik, poinnya di sini ya teman-teman, saudara Kristen. Ini poinnya ya. Besari host yang baik hati, pandai menabung. Host. Abang Kristen nih poinnya ya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Ini dia ini siapa? Iya, tapi ayat sebelumnya kan engkau berbakti. Ini dia ini kata dia. Kalau ini untuk Yesus, harus dia berkata, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, hanya kepada Dia. Tuhan Allahmu ini dia ini. Bukan Yesus. Dia sebagai manusia wajar dia dicobai iblis. Tapi ini kata Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini dia ini. Siapa? Kalau ini untuk Yesus, pasti hanya kepadakulah engkau berbakti. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ada kata Dia, jadi poinnya ya Bang ya. Jadi coba lihat di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Dianya itu juga berhuruf besar. Kan Yesus juga ini. Iya. Tapi ini di sini, kalau di sini Yesus Bang, harusnya Yesus berkata, karena Yesus ini kan yang ingin kau jadikan ini. Yesus berkata harusnya di sini, hanya kepadaku sajalah.
kepadaku sajalah engkau berbakti. Ya. Yesus hanya kepada dia Ayat sajalah. 11. Artinya Lalu- Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Nih, Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. yang melayani Yesus. Iya. Ini Malaikat menurut kau melayani ini siapa Yesus. ini dia? Ini menurut kau siapa ini dia? Iya, nggak apa-apa. Melayani Yesus itu sama dilayani. dengan menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan. Ini dia, ini siapa? Dasar Merujuk iblis. kepada siapa ini dia, Bang? Ini merujuk kepada siapa dia? Tuhan. Ya, berarti ini Tuhan Allah, Iya. bukan Yesus. Ya kan? Tapi itu jelas di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Ini perkataan dia. tinta merah, ini tinta merah ini. Malaikat-malaikat Ini datang tinta melayani merah, Yesus. perkataan Yesus tinta merah ya Bang ya. Perkataan Yesus sendiri kau tolak. Kalau Yesus ini untuk Yesus dirinya pasti dia berkata, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Selalu Yesus berkata kepada dia. Yohanes 17:3 ya, hanya dia satu-satunya dia. Kalau dia itu merujuk kepada ini. Hanya Allah satu-satunya. Nah, lanjut Gurunda. Ya, kalau terkait dengan malaikat itu juga tertulis Yohanes 1:51. Di situ diceritakan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada aku sebagai anak manusia." Biasanya itu. Dia kan nabi, dia kan rasul. Jadi Anda tidak berhasil membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, justru yang jadi permasalahan di sini adalah Tuhan tidak mungkin berbohong. Sedangkan Yesus melakukan sesuatu yang mencurigakan dan indikasinya kebohongan. Ketika Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Itu tertulis di mana? Di mana itu tertulis? Sedangkan ketika iblis berkata, "Sebab ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Dan itu betul-betul ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Tapi ketika Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti," itu tertulis di mana? Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tetapi ada tertulis menurut iblis betul-betul ada. Tapi ada tertulis menurut Yesus, itu tertulis di mana? Di mana tertulis itu, Bang? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Miau. Siapa yang bohong, iblis atau Yesus ini? Yesus mengatakan ada tertulis. Ya. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Ada tertulis berarti ada. Mazmur 91, 11, 12 terbukti ada. Nah, di mana tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti? Itu tertulis di mana? Ya, ini kan bagian ceritanya kan tentang pencobaan. Iya betul, tapi siapa yang berbohong di sini antara Yesus dengan iblis? Maksudnya Yesus berbohong. Ya, enggak, karena dia mengatakan ada tertulis tapi enggak ada tertulis. Gimana dong? Iblis berkata ada tertulis, ada benar-benar ada tertulis. Nah, Ya. iblis tidak bohong di situ. Tapi Yesusnya mengatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Itu sudah jelas tertulis di dalam kitab Matius. Lah, ini kan Karena Matius belum perkataan Yesus tertulis. kan adalah firman. Hei, saudara, Ya. Matius ini ditulis tahun 62. Gimana ceritanya nih? Karena setiap kata yang tertulis Lucu dalam dia Bible ini. itu adalah firman Tuhan. Alah, Apa yang diucapkan Yesus itu adalah Penipu firman ya, Tuhan. Bang Sumaya. tidak ada tertulis begitu kok dibilang ada tertulis. Ya, penipu dong. Itu yang jadi Tuhan itu. Kalian kan juga Dia nih mengakui paham nggak Yesus sih sebagai pertanyaannya? nabi. Tidak ada nabi yang menipu. Gimana? Lah, ini buktinya Yesus. Tuhan atau nabi sih? Waduh, lebih Ya, nipu. itu salah, Edgar. itu gelarnya juga. Nah, ini Yesus buktinya. Ya, intinya yang saya pelajari dari perikop ini bahwa di situ Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa
dia adalah Tuhan. Dia enggak mengatakan kepada iblis. Anda percaya bahwa dia ada Tuhan yang lapar. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia sendiri yang mengatakannya. Gitu. Yang dicobai di situ tulisan ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Lo kok jadi Yesus yang Tuhan? Mana otaknya orang ini? Itu sudah tertulis di ayat 7. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, maksudnya tulisan yang ada di situ. Iya, yang dicobai siapa? Saya mau tanya. Ayat 1 yang dicobai siapa? Sekarang oke. Saya ikuti. Oke. Yang dicobai siapa? Oke. Iblis mencobai Yesus itu berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan yang ada di Mazmur atau berdasarkan karena Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Bentar Bang, saya mau tanya dulu. Yang dicobai siapa? Bang, saya tahu Yesus yang dicobai sebagai objek untuk membuktikan kebenaran Mazmur 91. Nah, itu aja kok repot. Dicobai. Ayat 7 Yesus menegaskan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhanmu. Iya, yang dicobai siapa? Tulisannya Tuhan yang berfirman di Mazmur 91 itu siapa? Iya, saya tanya yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Jawabannya di situ. Yang berfirman di Mazmur 91 siapa? Itulah yang dicobai. Susah. Bukan, itu yang dicobai itu ada beberapa hal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana? Jangan berpatokan di satu pencobaan saja. Gimana ceritanya? Ya. Setiap karena Yesus itu dicobai itu berbeda cerita. Bung. Ketika Anda membawa Matius 4 ini, Yesus mau dicobai untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 91. Gurunda izin turun sebentar terus naik lagi. Gurunda kena lagi ini. Boleh. Izin. Mohon maaf. Makasih. Kena lagi ini. Ya, teman-teman di bawah di tap ya semuanya, di tap dan akun YouTube tuh juga di subscribe dari Kian Santang. Jadi ini oke, terima kasih. Moderator tolong ya di jambak Gurunda moderator ya. Ya bingung gua, ini lebih tinggi mana antara iblis sama Tuhan kalau gitu? Kian Santang, kuasaku mana? Kenapa copot itu? Yang satu copot ya berarti kepenuhan. Enggak. Bang Nelgar ini bohongnya, dia mengabaikan kata-kata sebab ada tertulis. Betul. Bang Nelgar. Ya. Di butir ke-6 sebelum Anda lompat ke-7 tadi, di sini iblis berkata ya. Lalu berkata kepadanya, di sini iblis yang berkata, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis." Nah, di sini dia mencobai tulisan, Bang. Sebab ada tertulis tanda kutip mengenai engkau, mengenai Yesus. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membacakan ini sebab ada tertulis di mana? Mazmur 91. Ya. Udah aman gitu, Bang. Nah. Oke, Bang Zuma belum mic. Nah, di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Nah, masuk ke 7. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis. Di sini Yesus tuh membaca tulisan, Bang, membacakan firman Tuhan. Masa gini aja nggak sampai sih, Bang Nelgar? Ada pula tertulis apa? Iya, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Iya, yang dicobai siapa? Tertulis gitu loh. Yang dicobai itu tulisan, Bang. Yang dicobai itu tulisan Mazmur 91. Tulisan yang dicobai. Loh, baca lagi ayat 1, Bang, biar di sini, Bang, Anda baca nih apa yang dikatakan iblis sebab ada tertulis mengenai engkau. Di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Benarkah utusan-utusan Tuhan itu akan dijaganya dengan cara mengutus malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkan langsung oleh Tuhan kepada utusan tersebut
tersebut untuk menjaga utusan tersebut di segala jalan utusan tersebut supaya kakinya jangan terantuk kepada batu. Ini yang dicobai iblis, abangku. Ini yang dicobai iblis, abangku. Nah, iblis membacakan Mazmur 91 di ayat yang ke-6 tadi, Matius 4 butir ke-6. Lalu di Matius 4 butir 10, Yesus itu berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis ya, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ini tertulis di mana? Pada saat iblis menukil Mazmur 91 yang tentang enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, ini tertulis di mana? Di sini ada tertulis kan? Ya. Di mana tertulisnya? Apanya yang tertulis? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Di mana tertulisnya? Mana? Itu di ayat berapa tuh? Bang, percobaan iblis itu dilakukan pada saat Yesus itu masih di bumi, bukan? Yesus itu masih di bumi pada abad 1 sampai abad ke-30 Masehi, sepakat? Ya. Sementara tulisan Matius ini menurut iman kekristenan itu baru dituliskan pada tahun 60 Masehi, abangku. Tanggal penulisannya itu tahun 60-an. Gak mungkin tulisannya itu. Ini agak kocak juga Bang Nelgar ini. Jadi si charger kodok Nokia ini itu Alfi tidak akan paham. Dia tidak akan paham dengan bahasa Alfi yang akademik gitu. Jadi si baling-baling kapal tongkang ini harus secara dasar saja itu menjelaskannya agar dia paham itu. Karena keterbatasan kuota sebenarnya. Enggak, ini Bang Nelgar ini lucu nih. Mana duluan Bang? Yesus yang mengucapkan perkataan yang barusan terjadi di Matius 4 atau Matius duluan yang menulis nih? Perkataan yang lebih dulu. Ya udah, pada saat Yesua itu menyatakan ya di dalam Matius 4 tadi, sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Sementara Matius itu belum menulis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini tertulis di mana? Di Mazmur. Kok di Mazmur? Mana? Mazmur berapa? Adalah, saya pernah baca. Kok gitu cara? Aduh, memang butuh ini kita kawan-kawan ya. Saya kan sudah bilang di awal kan, saya pemula. Cuman saya bisa berdasarkan keyakinan saya bahwa Yesus biar suasananya sebagai cair Tuhan dengan biar yang jelas cair, berada kita di iklan dulu ya. Kita iklan dulu teman-teman biar suasananya mencair. Silakan Bang Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mayat. Bang Nelgar, kalau nggak ada tertulis di mana-mana, abang cari aja di majalah Aneka Yes, gitu loh, ya. Kalau nggak ada yang tertulis, gitu. Baik teman-temanku, sahabatku yang di bawah, sudah jelas aku rindu dengan kalian semua ya. Ayat 1 sama ayat 7 itu. Bang Nelgar, tunggu sebentar Bang, kasih waktu saya 2 menit saja Bang ya. Oke, terima kasih Bang Nelgar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang Bang Kaisar bentar izin bentar. Ini siapa yang mau gantian ya? Soalnya ada Pak Pendeta ini udah mau naik, Pendeta Leonard. Gantian satu ya teman-teman ya. Gantian satu. Saya nanti turun habis kita kasih paham dulu. Enggak apa-apa, Alfi aja. Enggak apa-apa, Api di atas saja, enggak apa-apa. Aku aja nanti, abang aja naik ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang baik ataupun yang pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri ketua dewan menghimbau sahabatku semua kencangkan tap layarnya untuk mencapai 2M lebih dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual.
boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Ingat, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel?